Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya dengan dokter Gita, dengan Ibu siapa? Bu Kasmi ya. Hari ini saya akan melakukan pemeriksaan di bagian telinga, hidung, mulut, dan tenggorok. Apakah Ibu bersedia? Baik, saya akan menceritakan dan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Baik, setelah saya mempersiapkan alat dan cuci tangan, pertama saya akan melakukan pemeriksaan di telinga luar Ibu ya. Di sini kita sudah duduk saling sejajar dengan matanya sejajar. Kemudian ini paha kiri saya itu bersinggungan dengan paha kanan Ibu. Kemudian nanti Ibu silakan tengok ke sebelah sana ya. Saya akan memeriksa di telinga luarnya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan um, lampu kepala atau headlamp dengan cara yang benar, yaitu bagian yang bergerigi di sebelah bawah dan kemudian headlamp berada di tengah-tengah mata sehingga dia sebagai pengganti mata dan bukan sebaliknya. Baik, silakan tengok. Baik, saya lihat di sini apakah ada reseptor genital seperti apakah ada visco preauricula, kemudian apakah ada mikrosia atau telinga kecil, kemudian apakah ada hemangioma. Kemudian di sini saya lihat apakah ada cairan yang keluar dari lubang telinga, kemudian apakah ada sikatrik atau bekas operasi, kemudian apakah ada pembengkakan di retroauricula, kemudian saya lihat apakah ada abses atau pembengkakan tadi di retroauricula. Kemudian ibu ini saya pegang ya, permisi, jadi ibu berarti tidak ada nyeri tragus, permisi ibu ya. Nyeri ibu, berarti tidak ada nyeri tarik auricula. Kemudian saya pegang ibu ya, nyeri ibu. Saya ketuk, nyeri ibu, tidak nyeri ya. Berarti tidak ada nyeri tekan maupun nyeri ketok dari mastoid. Kemudian di sini juga tidak ditemukan sekret yang keluar dari lubang. Saya lanjutkan untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu otoskopi. Saya matikan terlebih dahulu. Untuk lampu kepalanya saya menggunakan otoskop. Di sini saya menggunakan tangan kanan untuk melihat otoskopnya, kemudian tangan kiri untuk menarik auricula ke belakang, ke atas belakang atau supra-posterior. Di sini kita lihat apakah ada corpus alveoleum atau serangga di dalam telinga. Kemudian kita lihat apakah mukosa telinganya apakah hiperemes atau tidak. Kemudian kita lihat apakah ada sekret yang keluar dari dalam telinga. Kalau misalnya ada, kita bisa nilai apakah dia itu sifatnya mukoid, mukos ataupun sanguinus. Kemudian kita bisa lihat apakah ada serumen yang ada di dalam telinga. Kemudian kita bisa nilai untuk serumen itu cair, padat, lembek ataupun keras. Kemudian kita bisa nilai untuk timpaninya, membran timpaninya apakah dia intak ataupun ada lubang atau perforasi. Kalau misalnya intak, kita bisa nilai dari cut off side-nya. Kemudian kita bisa nilai dari dia itu apakah bulging atau tidak, kemudian hiperemes atau tidak, kemudian apakah ada stretching atau tidak. Kemudian kalau misalnya tidak intak, kita bisa nilai perforasinya ada di mana. Kemudian itu di medial atau di perifer. Kemudian bagaimana batasnya, apakah ada peninggian atau hiperemis. Kemudian kita bisa nilai apakah ada sekret yang keluar dari lubang itu atau tidak. Baik, untuk pemeriksaan otoskopnya sudah selesai Bu. Saya lanjutkan ya. Saya lanjutkan ke bagian hidung. Hidung di sini saya lihat dari luar terlebih dahulu, inspeksi dari luar, kita nilai apakah warna kulitnya sama dengan warna kulit di sekitarnya, kemudian apakah ada massa di luar hidung, kemudian apakah ada bentuk kelainan kongenital yang mempengaruhi bentuk hidung. Baik, di sini sudah ada. Saya lanjutkan ke saya pegang ibu ya. Nyeri ibu? Enggak. Nyeri ibu? Nyeri ibu? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Saya ketuk ibu ya. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Nyeri? Enggak. Baik, tidak ada nyeri tekan maupun nyeri ketuk di keempat sinus paranasal. Kemudian saya lanjutkan untuk melakukan rinoskopi anterior. Rinoskopi anterior menggunakan alat ini yang kemudian saya pegang di tangan dominan saya, sedangkan nanti tangan non dominan akan digunakan untuk fiksasi. Permisi ibu ya, saya masukkan dengan cara menutup, kemudian
Mohon maaf, ini saya nyalakan dulu untuk lampu telinganya. Kemudian ibu nggak usah mendongak, biasa aja. Kemudian saya buka. Di sini kita lihat untuk konkalnya apakah ada pembengkakan atau tidak, bagaimana mukosanya, apakah hiperemes ataupun pucat. Kemudian apakah ada sekret yang keluar. Kemudian apakah ada septum deviasi. Kemudian konkalnya apakah hipertrofi atau tidak. Kemudian bagaimana mukosanya tadi sudah. Kemudian untuk sekretnya tadi kalau misalnya ada, itu bisa nilai apakah dia itu serus, mukoid ataupun purulan. Baik, kita keluarkan dengan cara tadi tidak menutup sempurna. Baik, saya lanjutkan Ibu untuk pemeriksaan mulut dan juga hidung. Tadi untuk telinganya sudah dan hidungnya sudah dilakukan di salah satu bagian dan juga akan dilakukan di bagian sebelahnya. Dan kita bandingkan kanan dan kirinya. Kemudian pemeriksaan lautnya ada pemeriksaan mulut dan juga orofaring. Pertama untuk pemeriksaan mulut, ini Ibu duduknya santai saja, tidak usah bersandar. Kemudian saya menggunakan tong spatel. Di sini yang sudah dibersihkan dengan alkohol sebelumnya. Nanti saya masukkan ke dalam mulut Ibu ya. Nanti saya akan menekan lidah Ibu dengan ini. Jadi bisa buka mulutnya Ibu lebih lebar lagi, gitu ya. Saya akan menekan 2/3 lidah anterior dengan tong spatel. Kemudian di sini saya inspeksi. Pertama dari giginya terlebih dahulu, apakah ada karies gigi. Kemudian mukosanya, apakah hiperemes atau tidak. Kemudian saya nilai dari lidahnya, apakah ada beslak, apakah bagaimana pergerakannya, kemudian bagaimana bentuknya, dan juga saya lanjutkan di sini untuk gingiva dan juga mukosa bukalnya. Apakah ada sariawan seperti itu, kemudian apakah ada ulcerasi, kemudian apakah ada hiperemes, kemudian saya nilai juga untuk uvulanya apakah dia berada di tengah, kemudian untuk palato mulanya apakah dia itu simetris kanan dan kiri, kemudian saya nilai untuk tonsilnya. Saya nilai apakah ada perbesaran dari T1, T2, T3, dan T4, kemudian apakah ada hiperemis, kemudian apakah dia ada kripte, kemudian apakah dia ada kemudian apakah ada anomali lainnya. Baik, kemudian di sini saya nilai tidak ada karies gigi. Kita menilai karies gigi karena itu merupakan salah satu penyebab dari sinusitis dentogen. Sudah Ibu, terima kasih. Tadi juga saya nilai untuk pilar anterior dan juga nilai pilar posteriornya tadi sama-sama simetris, kemudian tidak ada hiperemis. Kemudian saya tadi juga akan menilai dari dinding bagian belakang. Di situ tidak ditemukan adanya post nasal drip. Kemudian juga mukosa, warna dan granulasinya semua normal. Juga tidak ada atrofi mukosa. Jadi untuk mulut dan orofaringnya normal Ibu ya. Baik, kemudian saya lanjutkan untuk pemeriksaan leher. Untuk pemeriksaan level leher, di sini pertama saya akan melihat apa untuk inspeksi. Di sini saya lihat apakah ada massa atau benjolan di bagian leher, kemudian apakah dia itu simetris kanan dan kiri, kemudian apakah ada perbesaran tiroid. Kemudian saya akan melakukan palpasi. Bu, ini saya pegang ya dari belakang. Permisi, palpasi saya mulai dari submental, kemudian ke submandibula atau angulus mandibula, kemudian ke preauricula, kemudian ke post-auricula, kemudian sepanjang musculus sternocleidomastoidea, kemudian ke supraclavicular dan juga ke infraclavicular. Pembesaran kelenjar limfa akan terlihat atau teraba jika perbesarnya lebih dari 1 cm. Kemudian di sini akan saya lihat lagi, kalau misalnya ada perbesaran, itu nanti kita nilai letak atau tempatnya di mana dan juga apakah dia unilateral atau bilateral. Kemudian bagaimana warnanya, kemudian apakah dia berfluktuasi atau tidak, apakah mobile atau tidak, mobile atau terfiksir seperti itu ya. Kemudian apakah ada nyeri tekan atau tidak, kemudian bagaimana ukurannya kita nilai dalam bentuk 3 dimensi, yaitu panjangnya, lebarnya, kemudian tingginya atau dalamnya, kemudian bagaimana permukaannya, apakah dia mulus ataupun berbenjol-benjol. Baik, terima kasih atas kerjasamanya Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pemeriksaan sudah selesai, saya normal semua ya. Apakah ada yang ditanyakan? Tidak ada, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.